Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insani Triada, Prodi Pendidikan Fisika dengan NPM 2013022002. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang SKU dan TKU. Jadi, yang pertama tadi ada SKU. SKU atau syarat kecakapan umum adalah syarat kecakapan minimal yang wajib dimiliki oleh peserta didik untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU setelah melewati ujian-ujian. SKU sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan-kecakapan yang berguna, untuk berusaha mencapai kemajuan, dan untuk memenuhi persyaratan sebagai anggota gerakan pramuka. SKU disusun menurut pembagian golongan usia pramuka, yaitu golongan siaga, golongan penggalang, golongan penegak, dan golongan pandega. SKU untuk golongan siaga terdiri dari 3 tingkat, yaitu 1 tingkat siaga mula, 2 tingkat siaga bantu, dan 3 tingkat siaga tata. SKU untuk golongan penggalang terdiri dari 3 tingkat, yaitu 1 tingkat penggalang ramu, 2 penggalang rakit, dan 3 tingkat penggalang terap. Nah, SKU untuk golongan penegak terdiri dari 2 tingkat, yaitu 1 tingkat penegak bantara dan 2 tingkat penegak laksana. Nah, SKU untuk golongan pandega terdiri dari 1 tingkat saja, yaitu tingkat pandega. TKU dimiliki peserta didik dengan jalan melalui bentuk ujian-ujian yang dilakukan secara perseorangan. Jadi ujian di sini bersifat individu. Kemudian, bagaimana cara menguji SKU tersebut? Nah, jadi yang pertama, ujian dilaksanakan secara perorangan, 1 demi 1, tidak secara berkelompok. Seandainya terdapat mata ujian yang dilakukan secara berkelompok, misalnya baris berbaris dan berkebun, penilaian tetap dilakukan secara perseorangan. Kemudian, yang kedua, mata ujian ditentukan oleh peserta didik yang diuji, tidak harus berurutan, dan dilaksanakan dalam bentuk praktek secara praktis. Yang ketiga, waktu ujian ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara pembina atau pembantu pembina dengan yang diuji. Yang keempat, penguji hendaknya berusaha agar proses ujian itu juga dirasakan oleh peserta didik sebagai proses pendidikan yang menyenangkan dan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalamannya. Kemudian, penguji hendaknya memperhatikan batas-batas kemampuan mental, fisik, dan intelijensia, emosi, dan jiwa sosial pramuka yang diuji. Kemudian lanjut ke penguji hendaknya memperhatikan ikhtiar, ketekunan, dan kesungguhan yang sudah dijalankan oleh orang yang diuji. Kemudian, penguji juga membubuhkan paraf atau tanda tangannya pada daftar mata ujian SKU milik pramuka yang diuji setelah ujian tersebut dinyatakan lulus. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menguji SKU. Yang pertama, dapat menjelaskan rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman ada 6. Yang pertama, percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat. Yang ketiga, percaya kepada kitab. Yang keempat, percaya kepada Rasul. Yang kelima, percaya kepada hari akhir. Yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Percaya kepada Allah itu kayak mana? Percaya kepada Allah yaitu meyakini bahwa adanya Allah. Dengan contohnya yaitu Allah dapat menciptakan bumi dan seluruh isinya. Terus yang kepada malaikat? Dengan tempatnya bersih, terus menggunakan air dapur, itu disiram lagi menggunakan air bersih, terus dikasih air bidara atau air kapur kan. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.